Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Alimah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Dia Fitri Ramadhani dengan NIM 521342211 dari Prodi Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya hendak memaparkan presentasi untuk memenuhi tugas UAS, yaitu mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan, dengan judul presentasi saya, yaitu proses pembuatan bioetanol menggunakan mikroalga sebagai bahan bakar terbarukan. Sebagai seorang engineer yang mempelajari perancangan pabrik, pentingnya memahami bahwa selama ini kita telah mengandalkan sumber energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Namun, sumber-sumber tersebut semakin sulit ditemukan seiring berjalannya waktu ketika permintaan energi terus meningkat, sementara pasukan sumber energi semakin terbatas. Dalam keadaan tersebut, dihadapkan pada tantangan yang signifikan, yaitu pentingnya untuk berkelangsungan hidup. Nah, contoh energi yang akan habis itu, seperti contohnya yaitu adalah gasolin. Gasolin berupa bahan bakar dengan oktan number di bawah 100. Kemudian gasolin didistributor oleh distributor besar dan terkenal yaitu seperti Pertamina dan Shell. Nah, dengan adanya hal tersebut, salah satu solusi yang dapat kita terapkan adalah beralih ke bahan bakar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti contohnya biofuel. Biofuel merupakan salah satu contoh nyata dari upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber energi biomasa menjadi energi ramah lingkungan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, proses pembuatan bioetanol. Proses produksi bioetanol ini dimulai dengan pemanfaatan bahan baku alga bernama spirulina. Sebelum memasuki tahap produksi, langkah yang pertama perlu kita lakukan adalah persiapan bahan baku alga, dikarenakan bahan bensin terbatas sebagai alternatifnya adalah menggunakan mikroalga. Nah, mikroalga ini dapat hidup dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida, dan bahan makanan dari mikroalga sendiri. Untuk pembuatannya, digunakan suatu tempat yang dibuat khusus, yaitu seperti kontainer pada industri dengan sistem tertutup yang akan disuplai bantuan alganya bisa hidup. Keuntungan dari kotak tersebut agar alganya tidak tercemar dan ramah lingkungan serta dapat terjangkau. Nah, berikut adalah diagram pembuatan etanol dari mikroalga. Secara singkat, selanjutnya dalam pembuatan bioetanol sendiri, yang berasal dari biomasa, alga telah dikultivasi dan telah dibudidaya secara massal. Nah, ini videonya. Selanjutnya, alga akan dipanel dan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu di drying. Pada proses drying atau pengeringan, alga ini akan dikeringkan hingga kadar airnya hampir mencapai 0% dan proses pengeringan bisa dilakukan dengan bantuan alat pengering ataupun matahari secara langsung. Lanjut ke cell description yang dimana alga akan terpisah antara minyak dan biomasanya. Minyak yang dihasilkan mikroalga memiliki perbandingan 60 kali lebih banyak dari ekstraksi tanaman yang ada pada tanah. Pada fase ini, minyak alga akan terpisah dari biomasanya dengan alat ekstraksi sonifikasi gelombang suara ultrasonik. Lalu strange and protein akan masuk ke tahap hidrolisis. Untuk hidrolisis ini menggunakan hidrolisis enzimatik dengan menggunakan enzim selulase dan silanase sebagai strategi untuk membuka dinding sel mikroalga. Lalu selanjutnya ada proses, yaitu proses dilanjut dengan proses fermentasi, distilasi, dan purifikasi. Pada tahap inilah alkilasi bekerja untuk meningkatkan kadar etanolnya dan menghasilkan etanol dengan kadar 99% dengan batuan seloid, alam, dan asam sulfat H2SO4 dalam mencapai kadar etanol yang maksimal yaitu 99%. Setelah itu, bioetanol hasil pengolahan akan disimpan ke dalam storage penyimpanan yang akan didistribusikan ke seluruh dunia.
Namun, hasil pengolahan bioetanol juga menghasilkan produk samping berupa nutrisi untuk bahan ternak dan bahan dasar pembuatan biodiesel yang merupakan salah satu dari biofuel. Jadi, begitulah proses pembuatan mikroalga sampai menjadi etanol yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional yang lebih ramah lingkungan, ketersediaan melimpah, rendah emisi, dan lebih murah harganya, serta memiliki potensi yang sangat besar untuk perekonomian negara. Demikian proses pembuatan bioetanol. Kurang lebihnya penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.